warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ansi Gramazela, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Pada video pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi perhitungan pendapatan nasional. Selamat menyaksikan. Beri salam. Pagi, Bu. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Pada nanti Ibu persilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini Ibu udah lihat kondisi kelas kalian udah bersih, udah rapi. Bagaimana dengan laci mejanya? Apakah udah bersih apa belum? Oke, kalau sudah bersih, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang gak hadir? Bu Susilo, siapa yang gak hadir? Selfie Fajaria sakit. Sakit ya, oke. Selfie, selain selfie ada yang lain? Oke, berarti ada selfie ya yang gak hadir. Semoga selfie cepat sembuh. Amin. Oke, selanjutnya kita akan melakukan rutinitas kita seperti biasa, yaitu menyanyikan lagu nasional. Kepada Laila dipersilakan untuk memimpin temannya sebagai dirjen. Dan anak-anak yang lain disilakan untuk berdiri. Marilah teman-teman kita nyanyikan lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai Merauke. Menjunjung tanah airku Indonesia. Sampai Merauke. Berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih pada Laila yang sudah memimpin temannya. Yang lain dipersilakan untuk kembali. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menayangkan suatu motivasi, yaitu video motivasi agar kalian tetap semangat dalam belajar. Tolong kalian simak video ini, kemudian tanya apa pesan dari isi video ini. Semalam aku sempat terus mimpi dalam, tapi kemarin udah selesai. Tapi sambil apa sampai subuh. Iya,
kita udah mempelajari tentang pendapatan, manfaat, sama konsep pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Ada yang masih ingat? Nis, apa nis? Pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu atau biasa. Oke, itu pendapatan nasional. Manfaatnya apa? Oke, Rahmawati, apa lagi manfaatnya? Oke, jadi itu ya, jadi pendapatan nasional itu keseluruhan pendapatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam periode tertentu. Adapun manfaatnya itu untuk mengetahui negara kita itu masuk negara maju atau enggak, agraris atau enggak, seperti itu bisa dilihat dari pendapatan nasional. Selain itu, kemarin juga kita sudah mempelajari tentang konsep pendapatan nasional. Ada berapa konsep pendapatan nasional? Oke, ada 6 konsep pendapatan nasional yang sudah kalian pelajari. Nah, pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang metode perhitungan pendapatan nasional, yaitu Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Silakan kalian amati video pembelajarannya, tapi sebelum Ibu menayangkan, Ibu akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa indikator pencapaian kompetensi kita pada pagi hari ini adalah untuk menganalisis metode perhitungan pendapatan nasional, kemudian menyajikan hasil analisis perhitungan pendapatan nasional melalui media lisan maupun tulisan. Adapun tujuannya yaitu mengidentifikasikan metode pendapatan nasional, menghitung pendapatan nasional, baik pendekatan produksi, kemudian pendekatan pendapatan dan pengeluaran, kemudian menganalisis dari perhitungan pendapatan nasional dengan 3 metode tersebut, kemudian mempresentasikannya. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun metode pembelajarannya yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik dan metode diskusi tanya jawab dan penugasan. Nah, medianya PowerPoint, bahan ajar, LKPD, dan video pembelajaran. Nah, ayo kita mulai belajar. Apakah sudah siap belajar? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Kalian amati video tersebut. Dan video pembelajaran.
So, konsumsi. In, investasi. Menderita, pemerintah. Ekspor. In, impor. Jadi, sulit menderita. Oke, anak-anak sekalian, itu tadi metode penghitungan pendapatan nasional ada 3, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.
Mohon perkenalkan nama saya Jafrin sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk menjelaskan hasil uji kami. Selanjutnya, saya dari kelompok 2 mewakili untuk mengadakan menjelaskan hasil diskusi kami. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang diskusi kami. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Silakan dikerjakan satu persatu dulu dari kelompok 1. Ya. Kelompok 1 ini membahas tentang pendekatan dengan metode pengeluaran. Coba jelaskan. Oke, di sini berdasarkan rumus yang kita tadi pelajari, di sini C sebagai jumlah konsumsi yang dapat dilihat dari tabel soal sebanyak 2.800. Kemudian rumus I sebagai investasi swasta berdasarkan tabel yang kita lihat tadi sejumlah 1.000. Dan G sebagai pengeluaran pemerintah sesuai dengan tabel yang kita pelajari tadi sebanyak, kemudian ditambahkan dengan hasil ekspor dikurang impor. Berdasarkan tabel yang kita lihat tadi dapat dilihat bahwa ekspor sebesar 350 dan impor sebesar 950. Kemudian kita jumlahkan semuanya dapat hasil 5.800. Sudah mengerti? Sudah. Oke, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu dianalisis hasil dari perhitungan yang sudah dihitung oleh kelompok 1. Kira-kira apa analisisnya? Berdasarkan hasil perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, berdasarkan luar negeri, menggunakan pendekatan pengeluaran bersama pendapatan nasional negara C sebesar ini balik 800 dalam triliun. Itu tahun 2019 pendapatan negara C mengalami peningkatan sebesar 200 dalam triliun. Pada tahun 2020 yaitu sebesar 6.000. Hal ini dilihat dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan faktor luar negeri yang meningkat di tahun tersebut. Ya, oke. Jadi penjelasannya sudah benar ya bahwa antara tahun 2019 dengan 2020 pendapatan nasional itu mengalami peningkatan. Selanjutnya nomor 3, kelompok 3. Nah, berdasarkan pendapatan nasional negara A itu diketahui sewa, kemudian upah, bunga dan profit. Nah, itu berdasarkan apa? Kalau diketahuinya sewa, upah, bunga dan profit itu menggunakan pendekatan apa? Pendekatan pendapatan. Nah, soalnya juga sudah diketahui beberapa pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan. Oke, ya, jadi di nomor 3 itu menggunakan metode pendekatan pendapatan. Nomor 4. Di sini kita disuruh mencari pendapatan nasional negara M. Dengan metode apa nih kira-kira? Diketahui kain, kemudian baju, celana itu kira-kira kita menggunakan metode apa? Produksi. Baiklah, di sini 300.000 ditambah 2.000 dapat dari kain dikali 2.000 dapat dari kain dan jumlah yang diproduksi yaitu kain 300.000, jumlah yang diproduksi adalah 2.000 dikalikan ditambah dengan baju 500.000 dikali jumlah produksinya 1.500 dan berikutnya celana 450.000
yaitu dapat 600 juta ditambah 750 juta ditambah 1.350.000 dan 875 juta, yaitu 357.500 juta. Oke, pokoknya sama sebut ya adanya. Jadi yang di situ itu ada 1.350 juta. Jadi totalnya 3.550 juta. Oke. Ada yang mau ditanya, kelompok lain? Oke, kalau nggak ada, silakan ditutup presentasinya. Baik, sekian hasil presentasi dari diskusi kami setiap kelompok. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, jadi itu ya untuk perhitungan dari 3 metode pendekatan pendapatan apa yang kalian dapat setelah mempelajari hari ini? Kalian apa, Safiana? Cara menghitung pendapatan nasional melalui bidang pendekatan yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan produksi, dan pendekatan pengelolaan. Oke, jadi hari ini kita udah mempelajari metode perhitungan pendapatan nasional melalui 3 metode, yaitu metode produksi, pendapatan, sama pengelolaan. Rumus untuk pendekatan produksi yaitu G sama dengan P1 ya, P1 kali P1 dan seterusnya, atau PM ya, atau sigma N. Minggu depan kita akan melanjutkan materi kita tentang pendapatan per kapita. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu di rumah, dibaca-baca dulu untuk materi pendapatan per kapitanya. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah pertemuan kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang